kalau banyak jalan sama berdiri ya baru salib. Iya. Soalnya kalau duduk terus udah nggak enak. Iya pasti. Sakit hati ngeledek. Karena yang punya Surabaya nanti maju. Sekarang masih nunggu. Nunggu apa? Pinjami sarung aja. Aku dulu pikirin ini apa sendinya gitu. Hah? Otot. Oh, itu. Nah, itu. Relax. 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 Allah Akbar. Sepor pagi. Apa? Sepor pagi. Olahraga pagi. Aduh. Iya. Nari sendiri. Nggak kadang-kadang ini gini, ini terus karena itu tadi ya, terus ini tuh berat gitu. Nah ini loh, nah, makanya aku kan kadang ini terus tak kasih minyak banyak gitu, supaya enteng. Buat jalan sedikit aja berat lagi gitu. Ini. Pokoknya berjemur dan istirahat, berjemur dan istirahat. 2 minggu juga udah enak biasanya kalau udah benar. Mario, iya, Mario melarikan diri nih. Aduh. Jadi lurus sampai pinggang. Berair ini. Hah? Iya. Tapi yang ini enggak. Nah kemarin kan kebalikan. Jadi ini yang terus bangun itu. Tidurnya di situ. Oh, iya kamu relax. Aduh, aduh. Ketika tuan nggak ada rangsangan kan? Nggak ada rangsangan, keringat kuat. Met, ya apikan kepala pamres. Pres. Aduh. Semenit tuh langsung ini lagi. Ginjal, ginjalnya retak.
1 2 jantung semua kan. di atas jam 12 maaf sekolah lagi masih jantung anak tidak kan. Stres. Iya betul. Sudah bercanda masih stres juga. Tidak. Cina piraku. Nah itu. Tuh, ya kan tuh. Langsung panas. Baru rasa deh. Mantap. Itu nggak 7 kali lagi loh. Enggak tuh juga enggak. Badan tuh 7 kali. Kan beda. Aduh. Iya tuh. Mau kemana? Rekam episode itu sama ini Masya Allah. Siapa namanya? Siapa namanya? Aufa. Itu. Kan mau baca Al-Quran lagi kayak kemarin ya waktu Berdoa itu lagi. berdoa lagi. Sini duduknya sini berdoanya. Kita belajar berdoa dulu di sini dulu sini. Sini. Sini duduknya sini. Oke. Pinter. Kok gendut sekali ya? Ya mau diet. Udah sarapan tadi udah sarapan. Udah bangun tidur ya, Mama. Bangun tidur. Didoain dulu, doain dulu, doain. Sini. Doain dulu sama aku. Gini tangannya gini. Ini. Ini dulu tangannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nunduk. Bismillahirrahmanirrahim. Berikan kepalanya. Wa'adu kalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammatin wa min kulli aynin lammah. Wa'adu kalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammatin wa min kulli aynin lammah. Wa'adu kalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammatin wa min kulli aynin lammah. Bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Min kulli da'in Allahu yasfik, Allahu yasfik, Allahu yasfik. Wa man bagus, kasih bola aja nya. 4, 5, 6, 7. Iya, bunyi. 7. 2, 3, 4, 5, 6. Insyaallah. Barakallah. Amin. 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 Pinter. Dipijitin ya biar pegelnya hilang. Iya. Belum deh. Gak kayak gini kan. Kalau ini kan masih agak normal lah. Soalnya tetangga. Sudah sebelum beda. Emang kalau di sini mirip-mirip. Kita bisa respon kalimat kita. Kalau dari sebelum asli terus susah. Misalnya udah sekolah perilaku baru bisa. Misalnya kemarin yang sore itu ya yang disitu pakai helm. Kelebihannya banyak. Cuman kemapanannya harus memerlukan waktu. Selesai lagi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allahumma rabbana syifaa'il fatiha. Ishfi anta syafina shifaa illa shifaa'an la yughadiru
saqaman. Amin. Allahumma adzib anhu haraha wa bardaha wa sabaha. Amin. Allahumma adzib anhu haraha wa bardaha wa sabaha. Allahumma adzib anhu haraha wa bardaha wa sabaha. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfik. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfik. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfik. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Syafaqallah. Amin. Gitu dong. Oke. Main sama Yan, sama Yan. Mana? Yang sebelah. Yan, ini Iya, pindah dengan pan. Tiap hari gitu. Iya. Dik gitu nggak? Gitu. Kayak tegang tuh. Harus kayak gitu kira-kira duduk. Di belakangnya. Gitu kan? Betul kan? Salah. Saya bisa ada Umur berapa tahun sekarang? 68. 8. Penyakit bawaan tua. Tapi kalau bisa mah sembuh ya. Ya. Asal katanya lepas, Bu. Masih kerasa yang ini? Kalau ini kerasa nggak? Rasa. Sama? Tapi seperti perasaan yang ini nih. Tuh. Iya. Tuh. Cepet banget ini. Gimana rumah, Bu? Di Tangerang Nagrak. yang pernah suka Pancasila. Pancasila. Ya, buka matanya yang lebar, Bu. Lebar, selebar mungkin ya. Bismillah. Tutup. Allah. Kedikan. Tutup lagi. Buka. Tarik, tak? Beri. Tapi kuatnya. Tadi rumahnya main nangis semua kuat kan? Enakan ya? Habisnya baca Makan mah enak tuh. enak makannya. Ya memang Bu ya. Sekarang yang ketinggalan yang tadi kaki 5. Alhamdulillah saya. Iki mulai kebablasan ini ku pas sate merani. Sampai malam ini Yesus ikut salahnya nggak ngajak Abu itu. Ah, itu harusnya ngajak ya. Jadi itu biasanya tuh biasa kan suka begini kalau di Jogja juga 11 itu ya. seberatnya. 11,5 sama Sekarang kok paham jalan tuh sampai nggak yang ini yang sekarang yang sakit jalan kemarin tuh yang ini yang sakit sekarang bangun itu kok ini Jalan seharian jangan pulang ya. setiap hari Bu. ngajarnya bisa lewat zoom sebetulnya. Sudah enggak bengkak. Kebasnya masih Baik, kebas teman-teman. masih. Wajiman ya sama. Bu yang tadi dari 150 biasanya ya segitu sih 145 di bawah 145. Yang lagi sakit yang kiri gitu ya. Iya, karena dia sudah sakit. Kan
Karena memang yang kiri lebih. Bapak minum madu ya? Oh nggak boleh. Oh, minum madu tadi. Asam urat di atas 7 nggak boleh minum madu. Oh, saya tiap hari. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Kordoba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya penyakit apapun kalau disebabkan karena kelebihan materi dalam tubuh, jadi yang dikurangi dalam pola kita adalah lepaskan pengikatnya, gitu ya. Lepaskan pengikatnya. Jadi kelebihan dalam tubuh itu apa sih? Kelebihan material tubuh itu apa sih? Satu, misalnya kolesterol tinggi. Dua, misalnya trigliseridanya tinggi. 3, misalnya diabetesnya tinggi, kadar gulanya tinggi dalam darah. 4, asam uratnya tinggi. Jadi itu yang disebut dengan kelebihan materi tubuh. Ya, nanti ada kelebihan cairan tubuh seperti urium. Ya, ada kelebihan lendir tubuh seperti mukosa tubuh. Nah, itu nanti berbeda-beda cara menanganinya. Tapi satu sumbernya, apa tuh? Lepaskan pengikatnya. Apa pengikatnya? Pengikatnya adalah ketika kolesterol tinggi, pengikatnya bukan lemak-lemakan. Ketika asam urat tinggi, bukan hijau-hijauan dan kacang-kacangan. Kadang kita kalau asam urat tinggi suruh menghilangkan, melepaskan jeruan, hijau-hijauan, kacang-kacangan. Tapi pengikatnya enggak. Padahal yang pengikatnya bukan itu. Jadi fokus kepada pengikatnya. Ya, seperti gula. Gula pengikatnya apa? Bukan makan-makan sebarang makan, bukan itu. Tapi yang jadi pengikatnya itu harus dilepaskan. Apa itu? Satu, kalau asam urat tinggi, pengikatnya bukan hijau-hijauan, bukan kacang-kacangan. Jadi bukan melepaskan hijau-hijauan dan bukan kacang-kacangan. Kita makan kacang, makan hijau-hijauan, kalau tanpa pengikat pun tidak akan bikin pegal. Ya, karena kacang-kacangan itu kadar purinnya kecil. Hijau-hijauan juga kadar purinnya tidak tinggi. Kecuali jeruan kadar purinnya tinggi. Berarti yang kita lepaskan apa kalau asam urat? Kalau asam urat yang kita lepaskan adalah pengikatnya, yaitu gula dan karbohidrat. Gula dan karbohidrat. Jadi kalau kita pagi-pagi ada kadang kita diet, pagi-pagi makan kurma 3. Kemudian pulang subuh makan nasi sepiring. Teh manis. Sorenya teh manis, kopinya masih pakai gula. Pengikatnya masih dimakan, walaupun hijau-hijauannya tidak dimakan, walaupun kacang-kacangnya tidak dimakan. Kalau kita masih pengikatnya tinggi dalam tubuh, masih makan nasi, masih makan karbohidrat yang lain seperti kentang, umbi-umbian, kemudian makan kurma, makan minuman yang manis yang mengandung gula, otomatis dia akan tetap menaikkan kadar purin dalam tubuh yang disebut sebagai asam urat. Pegelnya tetap, bengkaknya tetap, walaupun nggak makan hijau-hijauan dan tidak makan kacang-kacangan. Juga tidak makan jeroan-jeroan, tapi tetap kalau kadar karbohidratnya masih tinggi, gulanya masih tinggi, asupan gulanya masih tinggi, otomatis asam urat tetap tinggi. Begitu juga dengan kolesterol. Walaupun tidak makan protein, tidak makan daging, tidak makan ikan, tidak makan yang menjadikan kolesterol tinggi seperti telur, kalau karbohidratnya masih tinggi pun tetap pasti akan tinggi, karena awalnya sudah pernah tinggi, karena liver juga menghasilkan kolesterol. Begitu sahabat Kordoba. Yang kita fokuskan adalah membuang pengikatnya. Pengikatnya adalah karbohidrat dan gula. Karbohidrat di sana ada yang disebut dengan olahan-olahan tepung, ada yang disebut dengan umbi-umbian, dan gula di sana ada yang disebut dengan gula merah, madu, dan lain sebagainya. Dan madu termasuk gula ya, walaupun fruktosa, bukan sukrosa. Tetap itu disebut gula, karena dia itu adalah nektar kembang yang diambil oleh madu, tetap disebut gula. Barakallahu fi, salam sehat dari Kordoba Tasikmalaya. Ini adalah sampel daripada asam urat yang tinggi. Kita fasdu, darahnya berwarna coklat ke kuningan. Jadi menandakan darah statis, darah mati, darah yang berhenti, darah yang tidak mau bergerak. Ketika dilepaskan dari dalam tubuh, plasmanya langsung berpisah dari molekul darahnya. Salam sehat dari Kordoba Tasikmalaya, Jawa Barat, Indonesia. Buka dari jam 6 pagi, tutup jam 11 siang setiap hari. Hari Jumat libur. Biayanya ada di WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sami. Iya. Makin kuning seperti minyak goreng ini. Jadi
kebas juga dari itu ya, dari Sapurat ya, dari Iya, Purin. dari Purin. Mana ibunya senang lihat ibunya. Di video sebenarnya turun. Yang doyan apa yang dimakan terserah. Mau makan tempe makan tahu aja nggak apa-apa. Yang mungkin nggak pakai tepung. Udah buat siapa udah makan berarti kan? Makan nggak bisa makan nasi atau makan nasi juga. Abu kalau pakai buah. Iya pak. Yang dari liver keluar. Lemaknya dari liver di fry masuk ke daging. Nanti kalau dikeringin bisa turun lagi. Kalau kemarin udah agak mendingan, di rumah suka melakukan yang tidak boleh dilakukan, jadi dilakukan pernah sering. Di baalan lah. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Tuh 2, 3, 4, 5. Syafakallah. Tuh langsung ngalir semuanya. Mengalir. 2, 3. Kalau E-nya susah, ini badannya nggak bisa gede ya. Terus 8, 9. Ada yang bunyi. ini Ya. 3. Tarik. Iya, 3 kali padahal. Tapi bunyi ya? Enggak, Bunyi. pas lagi jemur, mau jemur, ada Om Mail nggak? yang kanan yang sakitnya, kalau itu mah udah bisa saja sakitnya. Pokoknya dijemur yang mana nih ya? Yang ini nih. Jemur sama piring.
kelistrikannya dari sana. Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Panas. Karena vertigo, Vertigo. terus epilepsi, Ada epilepsi. epilepsi. Gednya, kayak ged oke nya. Bahasa diri terang. Anu bahasa dari nyusun obat ini. Tidak kenal ya. Masih ada kejang nih. Terakhir kapan? Baru kemarin. Pagi, siang, sore, malam. Malam, pas lagi tidur. Kejangnya nyampe nggak sadar nggak? Kemarin sih Iya, sampai nggak sadar. Biasanya enggak. Sampai nggak sadar gitu ya. Berarti kalau tetap sadar kan berarti cuma sebentar. Kalau nggak sadar kan berarti lama. Duduk ya, dulu. Mati tembok. Min syarri ma ajidu wa uhadiru hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsil azim hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsil azim. Main batukin yang kencang, batukin yang kencang, batukin yang kencang, batukin yang kencang. Iya, batuk. Terus. Lah gitu, terusin. Terus sampai ke lalang dirinya. Masih bisa tuh. Terus. Teruskan. Bisa. Terusin. Terus. Buang ke depan. Udah. من الشيطان الرجيم وأعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان وهمة ومن كل عين لامة أعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان وهمة ومن كل عين لامة بسم الله يرقيك من كل داء الله يسبك ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين بسم الله الرحمن الرحيم
asam urat dan kolesterol. Sahabat Kodoka Ini yang solusinya. Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya penyakit apapun kalau disebabkan karena kelebihan materi dalam tubuh, jadi yang dikurangi dalam pola kita adalah lepaskan pengikatnya, gitu ya. Lepaskan pengikatnya aja. Kelebihan dalam tubuh itu apa sih? Kelebihan material tubuh itu apa sih? Satu, misalnya kolesterol tinggi. Dua, misalnya trigliseridanya tinggi. Tiga, misalnya diabetesnya tinggi, kadar gulanya tinggi dalam darah. Empat, asam uratnya tinggi. Jadi itu yang disebut dengan kelebihan materi tubuh. Ya, nanti ada kelebihan cairan tubuh seperti urium. Ya, ada kelebihan lendir tubuh seperti mukosa tubuh. Nah, itu nanti berbeda-beda cara menanganinya, tapi satu sumbernya. Apa tuh? Lepaskan pengikatnya. Apa pengikatnya? Pengikatnya adalah ketika kolesterol tinggi, pengikatnya bukan lemak-lemakan. Ketika asam urat tinggi, bukan hijau-hijauan dan kacang-kacangan. Kadang kita kalau asam urat tinggi suruh melepaskan jeruan, hijau-hijauan, kacang-kacangan. Tapi pengikatnya enggak. Padahal yang pengikatnya bukan itu. Jadi fokus kepada pengikatnya. Ya, seperti gula. Gula pengikatnya apa? Bukan makan-makan sebarang makan, bukan itu. Tapi yang jadi pengikatnya itu harus dilepaskan. Apa itu? Satu, kalau asam urat tinggi, pengikatnya bukan hijau-hijauan, bukan kacang-kacangan. Jadi bukan melepaskan hijau-hijauan dan bukan kacang-kacangan. Kita makan kacang, makan hijau-hijauan, kalau tanpa pengikat pun tidak akan bikin bekal. Ya, karena kacang-kacangan itu kadar purinnya kecil. Hijau-hijauan juga kadar purinnya tidak tinggi, kecuali jeruan. Jeruan kadar purinnya tinggi. Nah, berarti yang kita lepaskan apa kalau asam urat? Kalau asam urat yang kita lepaskan adalah pengikatnya, yaitu gula dan karbohidrat. Gula dan karbohidrat. Jadi kalau kita pagi-pagi ada kadang kita diet, pagi-pagi makan kurma 3. Nah, kemudian pulang subuh makan nasi sepiring. Teh manis. Sorenya teh manis, kopinya masih pakai gula. Pengikatnya masih dimakan. Walaupun hijau-hijauannya tidak dimakan, walaupun kacang-kacangnya tidak dimakan, kalau kita masih pengikatnya tinggi dalam tubuh, masih makan nasi, masih makan karbohidrat yang lain seperti kentang, umbi-umbian, kemudian makan kurma, makan minuman yang manis yang mengandung gula, otomatis dia akan tetap menaikkan kadar purin dalam tubuh yang disebut sebagai asam urat. Pegelnya tetap, bengkaknya tetap, walaupun nggak makan hijau-hijauan dan tidak makan kacang-kacangan. Juga tidak makan jeruan-jeruan, tapi tetap kalau kadar karbohidratnya masih tinggi, gulanya masih tinggi, asupan gulanya masih tinggi, otomatis asam urat tetap tinggi. Begitu juga dengan kolesterol. Walaupun tidak makan protein, tidak makan daging, tidak makan ikan, tidak makan yang menjadikan kolesterol tinggi seperti telur, kalau karbohidratnya masih tinggi pun tetap pasti akan tinggi, karena awalnya sudah pernah tinggi, karena liver juga menghasilkan kolesterol. Begitu sahabat Kodoka. Yang kita fokuskan adalah membuang pengikatnya. Pengikatnya adalah karbohidrat dan gula. Karbohidrat di sana ada yang disebut dengan olahan-olahan tepung, ada yang disebut dengan umbi-umbian, dan gula di sana ada yang disebut dengan gula merah, madu, dan lain sebagainya. Dan madu termasuk gula ya, walaupun fruktosa, bukan sukrosa. Tetap itu disebut gula, karena dia itu adalah nektar kembang yang diambil oleh madu, tetap disebut gula. Barakallahu fi, salam sehat dari Cordova Tasikmalaya. Ini adalah sampel daripada asam urat yang tinggi. Kita fasdu, darahnya berwarna coklat ke kuningan. Jadi menandakan darah statis, darah mati, darah yang berhenti, darah yang tidak mau bergerak. Ketika dilepaskan dari dalam tubuh, plasmanya langsung berpisah dari molekul darahnya. Salam sehat dari Cordova Tasikmalaya, Jawa Barat, Indonesia. Buka dari jam 6 pagi, tutup jam 11 siang setiap hari. Hari Jumat libur. Biayanya ada di WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sami.
susu, bersihin dulu susunya. Nanti ke jantungnya akan anget. Kalau jantung akan anget, oksigen ke otaknya full terus walaupun secapek apapun. Kalau ini kan kalau capek pasti kambuh. Halo, senyum ya. Kelayang-layang. Enggak. Aduh, kasih madu dulu. Ngapa dia? Ngapa dia? Nggak boleh? Boleh, nggak boleh. Ya, aman ya? Aman ya? Ibu, ini buatan ya? Iya, selendir. Saya lagi. Duduknya ke sana yuk. Ibu madep sana duduknya. Ini bukan gini terus, nggak ada pertumbuhan. Nah, lama-lama ini kaku semua. Ya, bisa. Iya, nanti ada ngomong kunaon eta. Terapi. Umpamanya sambil pulang gitu wengi kumaha Enggak apa Bu? apa-apa. Syafaqillah singgal jamaah. Ibu Tati. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Cordova yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari ini menjelang siang ya. Pagi menjelang siang kita sedang fase 2 untuk gangguan benjolan di badan. Biasanya benjolan itu berupa lipom atau berupa yang lainnya, tapi kalau yang kasus ini adalah berupa lipom. Benjolannya bisa di mana saja, sepanjang jalur limpatik. Apa yang disebut jalur limpatik adalah jalur kelebihan daripada cairan likosit yang dibuang oleh limpa masuk sebagai cadangan. Cuman masalahnya ketika kelebihan itu ditambah dari pola makan yang banyak karbohidrat, banyak asupan tepung, banyak gula, otomatis si kelebihan tadi yang sebagai cadangan akan membeku menjadi benjolan. Nah, itu. Ketika benjolan itu kita periksa ke medis biasanya itu langsung diangkat. Nah, itu masalah itu. Ketika diangkat itu bukan cuma membuang benjolannya saja, tapi dia akan mengurangi massa daripada besar panjangnya jalur limpatik. Jadi berkurang karena dipotong. Ketika dipotong itu maka jalur limpatik membuat jalur baru. Jalur baru itu didorong oleh material kotor tadi sehingga benjolan semakin banyak, yang tadinya satu menjadi lebih banyak. Itu satu. Keduanya, kadang kita diterapi dengan apa? Dengan menekan-nekan benjolan. Benjolannya ditekan-tekan, itu fungsinya pengen mengencerkan katanya, tapi itu pun bukan solusi. Dengan sering menekan-nekan benjolan, benjolan lipom atau yang lainnya, justru benjolan itu makin membesar dan membengkak. Itu menjadi bahaya. Solusinya apa? Solusinya ketika kita banyak benjolan, satu, hilangkan sumber yang menjadikan benjolan. Apa tuh? Kelembaban. Kelembaban pada darah menjadikan darah itu beku, menjadikan darah itu kotor, pemicu dari semua benjolan. Hilangkan kelembabannya dengan salah satunya adalah buang darah kotornya, atau yang kalau di medis tidak ada darah kotornya, kalau di medis disebut darah statisnya. Buang darah statisnya dengan cara difasdu, bukan dengan cara didonorkan. Kalau donorkan lewat arteri, kalau difasdu lewat vena, itu akan membuang darah statisnya yang menjadi sumber kelembaban. Coba lihat sebelah sini. Kelihatan shot sebelah sini, shot sebelah sini. Ini darah lembab ya. Seperti ini agar-agar nih. Kalau yang biasanya kan encer. Kalau yang ini seperti agar-agar. Ini menandakan darah statisnya betul-betul lembab karena kebanyakan asupan gula dan karbohidrat. Ya. Yang kedua, cara bagaimana meringankan kelembabannya adalah berpuasa. Puasanya bukan puasa yang seperti kita lakukan. Kalau puasa kita lakukan kan ada buka, ada sahur biasanya.
kalau ada buka dan ada sahur biasanya bukannya balas dendam. Nah, itu tidak akan membuang kelembaban, justru akan menambah kelembaban. Habis kosong diisi penuh, nambah lembab. Sedangkan penyakit yang ada benjolan itu harus membuang kelembaban. Bagaimana cara puasanya orang membuang kelembaban? Adalah dengan puasa 24 jam. 24 jam tidak makan, tapi boleh minum. Yang diminumkan adalah air hangat. Boleh air teh, boleh air putih, yang penting tidak ada campuran gulanya, tidak ditambahkan gula ke dalam cairannya. Jadi tetap minum, yang diminum adalah air hangat dan tidak makan. Selama berapa? Tadi 24 jam. Itu lakukan seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Itu akan menghilangkan kelembaban pada darah. Benjolan apapun akan hilang kalau rutin. Kalau cuma coba-coba ya enggak. Nah, kalau rutin ya, jadi sahabat Cordova, itu solusi secara alamiah untuk menghilangkan benjolan di tubuh kita. Jadi kalau dioperasi bukan solusi. Barakallahu fi, salam sehat dari Cordova Tasikmalaya. Buka dari jam 6 pagi, tutup jam 11 siang. Di atas jam 11 siang tidak ditangani langsung oleh beliau. Barakallahu fi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuning dan kuning. Coba lihat. Hanya minyak goreng. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dulu di sini ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Allahu Akbar, Allah. Allahu Akbar, 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 Allah. Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Innahu la yuflihul kafirun faqur bifir warhamu anta khairur rahimin. Bismillah. Mandi keringat. Nah, tegukin ya. Masuk. Buang. Ingkah. Ingkah. Keluar. Lompat. Kayak si Aziz. Lari kayak. Allah. Lompat. Keluar. Ambil air hangat. Keluar. Mana airnya? Airnya mana? Sini.
Dimus. Kalau Pak Yana Terus. Enteng kan ya? Masih alhamdulillah masih diberi rasa sakit. Jadi bisa silaturahmi ya ke sini ya. Biar selalu istighfar Pak. Terus. Oh enggak enteng ya? Alhamdulillah ada keluar. Salah satunya hilang ngantuk Pak. Enteng ngantuk. Sama kalau banyak sehatnya, sehat rasanya. Mohon doanya Pak. Langsung berangkat lagi. Iya, besok langsung berangkat. Ya alhamdulillah. Tugas. Sehat, ya. kadang suka sakit saya tuh kalau kadang kita juga sakit Terapi per 3 jam sekali nanti di rumah. Bisa nggak? tiga jam Ya tinggal lakukan gini. Coba ini tekan pakai tenaga ke bawah. Pakai tenaganya terus. Bisa. katanya lu tertarik ya. Tarik. Nah, kalau ada A-nya bantu dikit. Sama nyampe. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, luruskan dulu. Lurusin lagi. Oke. Rapat kan? Gerakan ke bawah. Hold. Gerakin. Relax. Oke, lepaskan relax. Berubah nggak? Berubah nggak? Ini lebih naik kan? Ini lebih turun kan? Iya kan? Tapi belum permanen. Dia dibawa ke jalan kaki kemana-mana, nanti balik lagi ke posisinya awal. Makanya gerakan yang tadi ulang-ulang. Oke? Keringat masih sering keluar nggak tiap hari? Ya, Masih keluar ya? Sekarang miringnya sini nggak? Tekukin ya. Langsung. Tenggorokan, kacamatanya lepas. Ya. Patah teh. Relax. Oh, enggak. Teriak boleh. Sing ngetel, sing kuat. Biar pas sejam nih. Biar jam. Sampai minum. Di rumah. Duduk ini ya. Di setiap mau tidur ya, malam habis salat isya, pakokan gini 20 menit. Nyampe getar di sini. Kanan kiri harus sama getarannya. Coba tes. Oke, sekarang maju dikit.
jahit, telapak kakinya pelan-pelan jahit. Oke, gitu. Pegang lutut, kepala sender. Nah, gitu. 20 menit. Anda getar nggak? Dua-duanya getar nggak? Gentar. Dua-duanya getar. Berarti kan subur. Betul. Tinggal masuk ke sini. Maksimal 20 menit. Jadi kalau kekuatannya berapa dulu, sesuaikan kekuatannya saja. Ini rutin tiap malam. Nanti bagus tapi kan kalau hasilnya. Kalau saya nggak ada